Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Ella yang sudah menyampaikan panjang lebar dan kita sudah mendapat pencerahan yang sangat banyak sekali, dan juga kepada Ibu Dr. Gigi Uki Widyasuti yang sudah menjadi sudah memandu materi yang disampaikan oleh Bu Dr. Ella. Bapak Ibu sahabat edukasi yang berbahagia, untuk melengkapi tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Cahyono, Dr. Ella, nanti ini sesi berikutnya adalah sesi tentang laporan audit dan tindak lanjut audit serta pertemuan tinjauan manajemen. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Lilis Handayani Ujiati. Halo Dr. Lilis, ada? Sudah standby nggih? Sampun Pak Tri. Ampun, nggih. Dan akan dipandu oleh Dr. Sri Purwani Budi Harsana MPH. Ibu Purwani, monggo. Ya Pak, sudah siap. Nggih, monggo. Kami persilakan Bu Dr. Purwani untuk memandu materi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tri untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya sayangi, juga kepada pembicara narasumber Dr. Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya memandu sesi ini yang akan dibawakan oleh Dr. Lilis, dan sebelumnya akan saya sampaikan kurikulum vitae beliau yang secara singkat. Nama lengkapnya adalah Dr. Lilis Handayani Ujiati. Beliau lahir 10 Maret tahun 69 dengan alamat rumah di Jalan Lingkar, Wonosobo. Riwayat pendidikannya dari FK Unisula tahun 94. Kemudian riwayat pekerjaan beliau sebagai dokter di Rumah Sakit Aryo Wirawan, sebagai dokter di Puskesmas Wonosobo 1, sebagai Kepala Puskesmas Garung, sebagai PLT Kepala Puskesmas Mojo Tengah, sebagai Kepala Puskesmas Wonosobo 1, sebagai dokter Puskesmas Reksono 1, kemudian sebagai Kepala Puskesmas Garung, dan sekarang juga sebagai dokter klinik di PT Aqua Danon. Di samping jabatan-jabatan tersebut, Bu Dr. Lilis juga sebagai surveyor akreditasi FKTP Kemenkes dari 2018 sampai sekarang. Pengalaman beliau cukup banyak. Sekarang juga sama-sama sedang mempersiapkan puskesmas beliau untuk menghadapi akreditasi di tahun ini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Bu Lilis untuk menyampaikan materi-materinya. Ada 2 materi, Bu Lilis akan dilanjut atau akan diputus di tengah untuk diskusi dulu? Dilanjut mau. Bu Lilis yang akan share screen? Ya. Akan share screen sendiri? Bu, saya share screen sendiri aja ya. Ya, matur nuwun, monggo Bu Lilis. Ya, terima kasih atas waktunya pada Bu Tupur. Mohon izin saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pur untuk waktunya. Yang saya hormati Dr. Cahyono, Mbak Ella, dan Bu Uki yang sudah sebelumnya memberikan materi, Pak Triadi, terima kasih. Saya sedikit melanjutkan, sudah terlihat ya? Ampun, jelas. Jelas. Ya, saya tutup dulu sebentar. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan. Terima kasih Mbak Ella, sudah dijawab banyak sekali pertanyaan tentang laporan dan RTM. Jadi nanti kita tinggal mengulang lagi. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya sekedar sharing kepada teman-teman semua yang ada di puskesmas ataupun di klinik, karena memang kita sama-sama mencoba belajar bareng untuk bisa
untuk bisa apa namanya tahu lebih dalam atau setidaknya belajar pedoman-pedoman yang sebenarnya sudah ada, tapi mungkin kita belum sempat untuk mempelajari secara lebih dalam. Mari kita belajar bareng saja. Jadi, kebetulan saya juga di Puskesmas, jadi sama-sama ini baru mempersiapkan untuk akreditasi. Jadi, lanjut saja kepada laporan audit dan tindak lanjut. Sebenarnya tadi sudah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Dr. Cahyono dan Dr. Ella, di mana sebenarnya teman-teman nanti untuk audit internal ini banyak sekali yang harus disiapkan, tetapi mungkin di elemen penilaian tidak akan terlalu banyak, tetapi kalau sudah kita merinci ke dalamnya, akan banyak apa yang harus kita siapkan. Ya, harus kita siapkan. Sedikit saya mengulang saja bahwa dokumen selain laporan yang harus kita siapkan adalah rencana nanti program audit internal, kemudian kerangka acuan, jadwal, rincian kegiatan, kemudian temuan dan tindak lanjut, kemudian instrumen, dan monitoring hasil audit dan tindak lanjutnya apa, dan yang terakhir adalah laporan audit. Tetapi kalau kita tidak menyiapkan 1-7 ini, kita akan tidak bisa membuat laporan auditnya. Jadi tetap kami sedikit sampaikan bahwa mari kita mencoba menyiapkan semua ini disesuaikan dengan pedoman yang ada. Nah, ini kerangka acuan nanti akan banyak disampaikan oleh Mbak Upi, ya, Ibu Parlupi untuk penyusunan dokumen-dokumennya. Ini sedikit saya menampilkan saja, dan yang lebih jelas nanti Mbak Upi. Tetapi ini merupakan dasar pembuatan laporan, di mana kalau kita tidak lengkap, ya nanti akan sedikit menulis laporannya lebih harus lebih siap gitu ya, metodenya apa. Ini nanti akan sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Ella ya, saya tidak akan mengulang lagi, tetapi ini perlu disiapkan ya. Jadi kami nanti akan sedikit saja sini, slide aja yang lebih cepat ya. Nah, kemudian ada rencana program ya, di mana ini yang harus kita siapkan dalam menyusun sebuah laporan, di mana bahwa penyusunan instrumen dan laporan ini harus relevan. Ini instrumen hingga mudah tadi untuk menggali informasi kepada audite, supaya nanti kita sama-sama bisa satu pemahaman seperti itu ya. Nah, terus saja sebelum pelaksanaan kita mengumpulkan data ya. Ini terus. Nah, pengumpulan data, dan saya akan menjelaskan tahap 3, tetapi ini hanya sekedar mengulang yang tadi disampaikan oleh Bu Ella. Oke. Nah, sudah ketemu penutupan audit ya. Nah, kalau sudah sampai ke penutupan audit, kita harus menyiapkan semua ringkasan resume temuan, kemudian ada analisisnya, ada rencana tindak lanjut yang disusun. Nah, di mana semua itu disepakati rencana tindak lanjutnya terhadap audit, di mana kapan waktu-waktu temuan itu akan diselesaikan. Dan yang terakhir, kalau ada penutupan audit, kita ucapkan terima kasih ya kepada audit, bahwa kita bukan apa istilahnya sebagai apa ya, polisi atau sebagai apa, tetapi itu adalah teman, sehingga sama-sama dengan niat baik untuk memberikan apa kemajuan atau peningkatan mutu bagi Puskesmas. Nah, dari hasil forum ringkasan audit dan forum monitoring tadi, sedikit nanti akan, ini beberapa format sebenarnya sudah ada di buku pedoman audit internal dan rapat pertemuan tinjauan manajemen, tetapi teman-teman nanti ini sekedar ditampilkan, nanti bisa mengisi sesuai format yang sudah ditentukan. Nah,
kepada yang sekarang saya akan menjelaskan tentang pelaporan dan diseminasi hasil. Ya, di mana laporan audit internal ini dimaksudkan untuk melihat mutu internal. Ya, jadi memang tadi siapa auditornya dan siapa auditennya niatnya baik semua, bahwa memang ada peningkatan mutu di situ, di mana memang pelaksanaan ini tidak berniat untuk akan menyalahkan atau untuk memalukan atau untuk apapun yang bersikap negatif, tapi untuk tingkatan mutu internal. Dan ini hasil harus dilaporkan kepada kepala LKTP, dalam hal ini bisa puskesmas atau klinik, dan pastinya laporan ini juga akan diberikan kepada unit yang diaudit, supaya dari hasil laporan ini kita sama-sama untuk berniat memperbaikinya. Ya, hasil audit juga dilaporkan pada saat rapat tinjauan manajemen atau pertemuan tinjauan manajemen. Jadi memang mana dulu, mau rapat RTM dulu atau audit dulu, ya. RTM nanti akan kami jelaskan di terakhir, bahwa salah satu yang menjadi masukan dari RTM adalah hasil audit. Tetapi yang mana dulu? Menurut kami sesuai tadi jawaban dari Bu Ella, bahwa yang mana dulu adalah yang prioritas dahulu yang harus kita kerjakan apabila ada kondisi yang mendesak. Kemudian hal-hal yang dilaporkan dalam rapat tinjauan manajemen itu adalah hasil audit, kemudian tindak lanjut yang telah dilakukan diseminasi hasil, kemudian kendala-kendala pada waktu perbaikan. Ya, jadi memang rapat tinjauan manajemen ini adalah bukan hasil akhir dari audit internal, bisa juga merupakan suatu kesepakatan atau kebijakan-kebijakan baru yang akan menjadikan suatu perbaikan di mana hasil audit kemarin diperlukan atau harus diperbaiki. Jadi pelaporan audit ini sebenarnya sebelum kita lakukan laporan kepada ketua tim mutu atau kepala puskesmas, itu harus ada internal dulu, bahwa ada tim dulu, di mana tim audit internal ini dari berbagai lini profesi yang ada di puskesmas, sehingga ada mewakili dari audit manapun itu mendapatkan hasil temuan, kemudian mencoba menganalisanya, apa penyebabnya, kemudian memberikan suatu tindak lanjut. Nah, dari pembahasan tersebut sudah kita lihat juga adanya forum-forum audit yang dengan dilengkapi dengan monitoring dan tindak lanjut, sehingga baru kita bisa membuat suatu sistematika laporan dan menyerahkan laporan itu kepada pimpinan. Nah, jadi laporan adalah tindak lanjut tindakan yang keempat, yang terakhir untuk sebuah audit internal. Sistematika laporan itu harus dalam seperti ini, dalam urutan seperti ini, bisa panjang, bisa pendek, sepanjang bisa pendek, tergantung mana, apakah seberapa panjang audit yang kita laksanakan. Ya. Dari latar belakang itu dilakukan, audit itu tujuan auditnya apa? Jadi untuk latar belakang itu kita berikan bahwa mengapa sih audit tersebut dilakukan. Kalau sudah ada mengapa atau dari mana tadi sebagai suatu skala prioritas, nah itu ditulis saja di situ bahwa latar belakang itu adalah prioritas-prioritas yang harus dikerjakan atau masalah-masalah yang mendesak yang harus segera diselesaikan. Kemudian untuk 2, link of audit. Link of audit ini adalah laporan yang terjadi di suatu unit, ya, suatu unit. Jadi tujuan kita memperbaiki salah satu unit. Nah, nanti link of auditnya adalah unit tersebut yang akan diaudit. Ya. Kemudian objek audit, nah itu ada lebih kecil lagi, di mana dari lingkup unit tersebut objeknya itu apa yang akan diaudit. Jadi memang dijelaskan apa saja materi-materi yang akan diaudit. Ya. Kemudian yang keempat, standar atau kriteria yang digunakan untuk melakukan audit. Tadi standar atau kriteria. Kriteria itu harus ada di dalam suatu audit. Misalnya tadi, kami kadang-kadang memang
auditor itu tidak pasti sama atau harus lebih kalau memang tidak ada orang-orangnya di puskesmas. Sehingga kriteria ini merupakan suatu guidance bagi auditor untuk bisa melaksanakan audit. Kalau tidak ada kriterianya, misalnya standar titik 1.4, 1 titik berapa, atau bab 1, atau di KMP, kemudian standar di UKM-nya apa, standar di UKP-nya apa. Nah, kriteria standar akreditasi bisa digunakan, kriteria dari pedoman atau panduan juga bisa digunakan, kriteria dari SOP juga bisa digunakan. Silakan teman-teman untuk melakukan audit dengan rinci, itu kita harus belajar dulu kriterianya apa. Nah, dari kriteria itu harus pasti sehingga kita bisa menjadikan tim auditor ini lebih paham. Yang kelima adalah tim auditor, di mana tim auditor ini yang akan mengaudit dan disusun siapa persiapannya, sehingga by name di puskesmas kita bisa melihat, atau dalam bentuk tim, ya, tidak satu orang tetapi mungkin ada 1 atau 2 orang atau bahkan lebih menjadi suatu tim, sehingga bisa memberikan masukan, gitu ya. Dan yang keenam adalah proses audit. Nah, proses audit ini juga nanti pelaksanaannya bagaimana, ya, proses audit. Jadi mulai dari nanti perencanaannya bagaimana, kemudian rinciannya bagaimana, sampai kepada pelaksanaan auditnya apa, dengan metode-metode yang seperti apa, kemudian hasilnya temuan apa, gitu. Jadi proses audit ini juga harus diceritakan di dalam laporan, sehingga penerima laporan ini bisa mengambil suatu analisis, ya. Yang ketujuh adalah hasil dan analisis hasil audit, sehingga hasil dan analisis ini bisa dibuat dalam tim auditor, ya, apa sih hasil dan analisisnya, dan ini juga akan sebagai laporan nanti akan bisa menjadikan suatu masukan dari unit-unit terkait yang memang diaudit, atau bahkan untuk pimpinan, sehingga hasil dan analisis ini harapannya teman-teman bisa menulis dengan selengkap-lengkapnya, karena memang merupakan suatu nanti menjadikan suatu bab 8 rekomendasi, ya, rekomendasi dari hasil audit. Kemudian untuk rekomendasi dan batas waktu penyelesaiannya disepakati bersama dengan tim audit. Jadi batas waktu ini penting, karena kalau memang tidak ada batas waktu nanti tadi tidak akan selesai-selesai, dan memang batas waktu ini juga ditentukan sesuai materi apa yang diaudit, sehingga ini akan lebih mudah, cepat diselesaikan, atau nanti lama dan perlu koordinasi dan integrasi dengan bidang-bidang yang lain. Ini juga merupakan suatu pertimbangan membuat suatu rekomendasi dan batas penyelesaian daripada audit. Dan ini juga pasti harus disepakati dengan audit, karena memang tidak bisa kita memberikan adjustment harus selesai dalam 1 minggu. Nah, ini juga melihat kemampuan dari teman-teman yang diaudit. Sistematika laporan ini seperti ini, harapannya untuk audit internal yang bersifat umum ini dilakukan semuanya, gitu ya, secara berurutan. Nah, ini ada sedikit tadi yang disampaikan Mbak Ella, bahwa Dr. Ella tadi ada laporan audit klinis. Ini beberapa contoh yang disampaikan Dr. Ella tadi, bahwa untuk audit klinis agak sedikit berbeda dengan audit internal pada umumnya, sehingga boleh diambil contoh seperti ini, bahwa laporan audit klinisnya itu ada judulnya, ya, ada judulnya, dan bersifat, ya, tadi sudah disampaikan Mbak Ella, lebih spesifik, lebih bersifat untuk klinis, kemudian ada tanggal pelaporannya kapan, kemudian tanggal pelaksanaannya kapan, unit kerjanya di mana, ketua tim auditnya siapa, ini pastinya adalah medis atau tim yang ada medisnya, kemudian ada rencana reaudit. Nah, ini juga penting, jadi memang ditampilkan di situ bahwa ada tindak lanjut reaudit, sehingga hasil-hasil yang menjadikan laporan
audit klinis tadi itu benar-benar kita monitoring dan kita coba unit untuk bisa memperbaikinya. Kemudian ada latar belakang. Tadi juga dilihat bahwa latar belakang dari audit klinis itu adalah apa, ya. Kemudian tujuannya apa, kemudian standar dan kriterianya tadi. Nah, standar kriteria yang digunakan itu juga rinci mana yang akan dilihat pada audit. Kemudian untuk metodenya bagaimana, retrospektif mengambilnya atau nanti dengan bisa observasi langsung, ya. Kemudian untuk hasilnya tadi sesuai dengan sampel yang ada itu dirincikan dari apa yang kita audit, kemudian untuk analisisnya berikan suatu analisis di mana ada perbandingan antara kriteria audit tadi dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman, sehingga ini bisa akan mendapatkan suatu hasil analisis yang memberikan nanti kesimpulan yang tepat. Dan ini yang pastinya kesimpulan ini adalah bertujuan untuk bisa memberikan perbaikan-perbaikan pada unit tersebut untuk bisa pelayanan untuk klinisnya bisa menjadi lebih baik. Kemudian berikan suatu rekomendasi dan ini juga dibicarakan secara tim, ya, secara tim. Kemudian ada rencana tindak lanjut dari auditnya dan nanti ada tanda tangan auditor dan auditee. Mau banyak boleh, ini juga tidak harus satu, tetapi kalau memang yang dilakukan oleh beberapa auditor, silakan bertanda tangan sini atau sebagai ketua timnya. Seperti itu untuk laporan audit klinis, teman-teman. Moga-moga ini juga bisa dilakukan dengan tadi disampaikan Dr. Ella bahwa laporan audit klinis ini adalah satu laporan untuk satu audit klinis, sehingga nanti kalau bisa ada beberapa yang memang harus kita buat suatu audit klinis di puskesmas, ya nanti ada beberapa laporan gitu, ya. Tapi memang tidak ada keterbatasan harus 1, 2, 3, 4, yang pasti mana yang merupakan suatu prioritas dari suatu puskesmas. Saya pikir boleh kita membuat beberapa laporan audit klinis dan itu merupakan niat untuk suatu perbaikan ke depannya. Itu untuk laporan, teman-teman. Jadi di mana unit kerja yang diaudit itu wajib melakukan tindak lanjut. Jadi tindak lanjut tadi karena ini sudah ada laporannya, laporan itu diberikan kepada unit kerjanya, ya, selain kepada kepala puskesmas atau klinik ataupun kepada ketua tim, ya, PJ UKP, ya, ketua tim mutu. Nah, ini juga harus ditindaklanjuti oleh unit kerja. Apa temuan dari auditnya dan apa upaya-upaya perbaikannya. Nah, dalam pembelajaran seperti itu perlu juga mungkin dilakukan arahan pembimbingan daripada tim audit. Kemudian harapannya teman-teman yang di audit di unit tersebut itu mempelajarinya, kemudian menyusun suatu rencana perbaikan. Ya, batas waktunya jelas kapan mau diselesaikan dan diadakan kesepakatan secara bersama, ya. Dalam melakukan upaya-upaya perbaikan dalam temuan audit tadi itu dipantau. Jadi ada monitoring, ya, monitoring dari tim audit internal tadi bahwa ada upaya-upaya perbaikan. Upaya perbaikan mau dilakukan secara beberapa waktu. Nah, itu monitoring tidak hanya sekali, tetapi dalam proses perbaikan itu lakukan arahan, lakukan pembimbingan sehingga upaya perbaikan ini tidak menjadi suatu beban bagi unit kerja tersebut, ya, karena ini memang tidak bisa dilakukan mungkin secara sendirian atau harus selalu terintegrasi atau berkoordinasi dengan yang lain, ya. Dan kalau sudah selesai, buatlah suatu laporan. Jadi itu teman-teman untuk laporan audit internal. Setelah selesai semua dilakukan monitoring dan tindak lanjut oleh unit yang bersangkutan, dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas atau FKTP, kemudian kepada PJ mutu dan kepada unit-unit yang diaudit tadi. Nah, dari hasil laporan tersebut itu merupakan suatu masukan pada rapat tinjauan manajemen. Jadi
hasil audit juga misalnya tidak selesai juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi karena memang kalau sudah mentok sampai seperti itu, boleh nanti kita sampaikan pada rapat tinjau manajemen, di mana merupakan suatu yang krusial yang harus diselesaikan oleh kebijakan di tingkat puskesmas. Tetapi kalau hasil audit tadi bisa langsung diselesaikan, mungkin itu tidak harus dilakukan lanjutan pada rapat tinjauan manajemen karena sudah diselesaikan di tingkat unit, di tingkat PC atau di tingkat mutu, sehingga hanya berupa dalam laporan dan tidak harus diangkat pada rapat tinjauan manajemen. Nanti kalau semua diangkat, nanti yang lain tidak akan selesai gitu ya. Jadi memang bila sudah diselesaikan secara paripurna pada tingkat unit, itu tidak harus dilaporkan pada rapat tinjauan manajemen atau tidak dibahas dalam rapat tinjauan manajemen. Kemudian juga bila misalnya ada kendala-kendalanya, ya. Kalau di rapat tinjauan manajemen itu adalah rapat yang akhir yang memang harus merupakan suatu kebijakan di tingkat puskesmas. Itu untuk laporan dan audit internal dan tindak lanjutnya. Tadi sudah ini saya sampaikan, ya. Kemudian lanjut saja ya Bu Pur, nggih, mohon izin untuk langsung ke pertemuan tinjauan manajemen ya, karena sangat nyaman. Teman-teman, ini saya melihat dari tadi banyak pertanyaan disampaikan kepada Dr. Cahyono dan Dr. Ella tadi. Saya yakin teman-teman di puskesmas itu sudah melaksanakan semua ya. Kita refresh aja nih bagi yang memang teman-teman agak sedikit lupa gitu ya. Nah, teman-teman, ini saya sebenarnya tidak boleh menampilkan standar akreditasi, tetapi karena memang ini merupakan suatu standar sebuah FKTP, sehingga saya sedikit tampilkan bahwa standar yang akreditasi yang dalam proses revisi ini dan belum sempat keluar semuanya untuk puskesmas. Kalau yang klinik sudah, ya. Nah, ini di situ adalah bahwa puskesmas itu harus membuat suatu audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Jadi memang harus ada rapat itu audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana, ya, dan itu merupakan suatu masukan dari masalah kesehatan yang prioritas, masalah kinerja, risiko maupun rencana pengembangan. Jadi tetap saya tampilkan supaya teman-teman nanti bisa nyambung untuk bisa mempersiapkan standar atau persiapan untuk akreditasi, walaupun sebenarnya akreditasi bukan sesuatu yang hasil sebagai suatu kewajiban, tetapi memang standar akreditasi merupakan suatu guidance saja untuk sebuah puskesmas ini harus ada kegiatan audit internal dan rapat tinjauan manajemen, ya, bahwa kinerja dilakukan, dipantau, kemudian audit internal juga merupakan suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas. Dan jangan lupa bahwa ada permasalahan yang ditemukan pada audit internal itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan atau oleh pegawai puskesmas, sehingga permasalahan tersebut dapat dirujuk kepada dinas kesehatan daerah dan kabupaten kota, sehingga untuk audit internal dan rapat tinjauan manajemen ini juga tidak bisa meninggalkan dinas kesehatan dalam hal ini, bahwa dinas kesehatan itu sebaiknya tahu, bahkan kalau memang memungkinkan diundang untuk bisa mengetahui proses atau melakukan pembinaan suatu proses rapat tinjauan manajemen yang dilakukan puskesmas. Jadi memang tidak ada salahnya dinas kesehatan itu diberikan laporan atau diajak untuk bisa melakukan pembinaan. Kepala puskesmas dan penanggung jawab mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen. Nah, ini juga bahwa rapat pertemuan tinjauan manajemen ini harus membahas umpan balik ini harus dilakukan secara periodik di puskesmas. Pada umumnya itu dilakukan setahun 2 kali di puskesmas dengan tergantung SK yang dibikin oleh kepala puskesmas bahwa RTM itu dilakukan secara periodiknya kapan. Tetapi dalam proses perbaikan, kita tidak bisa berharap hanya di rapat tinjauan manajemen, tetapi juga nanti akan selalu berkesinambungan, di mana di rapat tinjauan manajemen itu juga merupakan suatu bahasan-bahasan yang secara
berkesinambungan dari bulan ke bulan gitu ya. Jadi memang rapat tinjau manajemen ini juga tidak harus kita kawal terus menjadi suatu proses peningkatan mutu yang berkesinambungan. Ya. Langsung saya sekedar tadi flashback dari standar yang dimana kita tetap harus menyiapkan mulai dari babnya, bab 1, kemudian nanti sampai kepada elemen-elemen penilaiannya. Dimana, mari kita sedikit bahas untuk pengertian, tujuan, agenda, input, output, dan langkah-langkahnya. Tujuan. Oh, nah, ini dulu. RTM ya, RTM. Kita sudah terbiasa dengan tulisan RTM ya, tetapi di pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen dibuat suatu PTM gitu. Jadi ya, monggo lah ini kembali lagi kepada Puskesmas nanti sebutannya apa yang pasti tujuannya yang penting gitu ya. Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh manajemen. Jadi rapat tinjauan manajemen ini adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja layanan atau upaya di FKTP. Nah, di mana tujuannya tadi sebenarnya untuk memastikan bahwa RTM ini merupakan suatu kelanjutan, ada keberlanjutan, ada kesesuaian, ada kecukupan, dan ada efektivitas sistem manajemen mutu, ya, dan sistem layanan. Jadi memang ini penting karena memang niatnya adalah suatu perbaikan yang terus berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan terselenggaranya layanan kesehatan yang bermutu, ya, melalui pembahasan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan operasional FKTP secara bersama, melibatkan, yang ini pasti, melibatkan kepala FKTP, kepala tata usaha, penanggung jawab mutu, tim audit internal, penanggung jawab pojak admin, UKM, dan unit-unit yang melakukan audit, dan yang pasti diikuti oleh semua karyawan yang ada di FKTP tersebut. Jadi rapat tinjauan manajemen ini harus diikuti oleh semua lini dari FKTP. Ya. Tujuan khususnya adalah terlaksananya pertemuan tinjauan manajemen mutu di FKTP sesuai dengan persyaratan yang berlaku, kemudian terbitnya kesepakatan. Ya. Karena ini harus diikuti oleh semuanya, sehingga di situ nanti akan ada kesepakatan tindak lanjut dari proses-proses yang terkait dengan sistem manajemen mutu, kemudian ada tersedianya kriteria untuk peningkatan mutu layanan kesehatan, teridentifikasinya peluang yang cukup untuk melakukan perbaikan, dan yang pasti dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Nah, fokus nanti untuk tinjauan manajemen ini, apakah sistem manajemen ini efektif dan efisien, ya. Dilihat nanti dengan capaian kinerja, ya, dibandingkan dengan capaian kinerja yang lalu. Nah, seperti itu, bahwa nanti kita akan fokus untuk memberikan suatu peningkatan kualitas, ya. Kemudian, apakah menilai sistem manajemen Puskesmas ini sesuai dengan penyelenggaraan UKM UKP, berjalan sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada, ya, berjalan sesuai standar akreditasi, di situ ada efektif menyelesaikan masalah-permasalahan pelayanan. Tidak akan lepas dari PDCA tadi dan PDSA. Jadi memang yang namanya PDCA atau PDSA nanti pada tinjauan manajemen ini adalah bagian akhir dari PDSA tidak. Ini merupakan suatu yang berlanjut dan yang akan berputar terus, sehingga dari tinjauan manajemen ini tidak akan meninggalkan niat dari perbaikan PDCA ataupun PDSA. Kemudian dia akan menilai efektivitas perbaikan dan menindaklanjuti dalam perbaikan terhadap sistem manajemen. Nah, dari secara kesehatan, sistem manajemen ini adalah bisa dilihat dari mana-mana, di mana dalam suatu rapat tinjauan manajemen itu tidak bisa meninggalkan dari capaian kinerja organisasi. Jadi efektivitas organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya itu dari hasil capaian kinerja ini tidak bisa kita tinggalkan untuk suatu perbaikan, sehingga merupakan suatu nanti dasar daripada suatu kebijakan-kebijakan atau suatu perbaikan di mana hasil capaian kinerja diharapkan
dilakukan audit, dilakukan rapat, dilakukan kesepakatan di situ supaya nanti bisa menimbulkan suatu outcome yang baik. Kemudian hasil audit juga merupakan suatu masukan nanti di dalam suatu rapat tinjauan manajemen, di mana ini perlu menjadikan suatu pertimbangan, di mana pasti adanya suatu perbedaan. Kemudian tadi keluhan, komplain, tuntutan pelanggan, survei pelanggan, itu juga merupakan suatu hal yang harus kita lihat pada rapat tinjauan manajemen, dan adanya kejadian atau insiden yang tidak diharapkan juga merupakan suatu masukan untuk bisa menjadikan perbaikan pada rapat tinjauan manajemen. Kemudian secara efektivitas, ya, upaya perbaikan itu kita lakukan dari hasil tindak lanjut audit, tindak lanjut dari capaian kinerja, tindak lanjut dari keluhan pelanggan. Jadi kita integrasikan semuanya itu menjadi suatu perbaikan. Ya. Kemudian ketersediaan sumber daya juga merupakan suatu pertimbangan, dan pelaksanaan efektivitas dari regulasi internal, adanya pelaksanaan dari regulasi kebijakan puskesmas, pedoman, panduan, dan SOP. Ini menjadikan suatu sistem dari nanti tinjauan manajemen yang tidak bisa kita tinggalkan. Teman-teman, bagaimana kita membuat suatu perubahan di mana tadi performance problem itu merupakan suatu, apakah sesuatu itu efektif, apakah sesuatu itu efisien, di mana apabila ada ketidakefektifan, ketidakefisienan, itu bisa diambil dari mana-mana problem. Ya, apakah dari manajerial ataukah dari pelayanan, ya, itu merupakan suatu masukan tadi bagaimana sih kita membuat suatu penyelesaian, ya, penyelesaian di mana secara internal ini bisa akan menjadi suatu regulasi yang baru ataupun suatu kebijakan-kebijakan di mana dalam manajemen review, nah itu bisa membuat suatu perubahan menjadi lebih baik. Jadi rasanya tidak bisa bekerja sendirian di dalam puskesmas, sehingga manajemen ini perlu mempertimbangkan semuanya dan mengkoordinasikan semuanya. Jadi yang namanya pekerjaan di puskesmas atau di klinik nggak bisa sendirian kita laksanakan, kan tidak bisa sendirian kita kerjakan, ya. Nah, ini tadi kembali lagi kepada rapat tinjauan manajemen, ya. Rapat tinjauan manajemen ini nanti pasti harus dipimpin oleh penanggung jawab mutu, di mana di dalamnya ada tim-tim, ya. Di dalamnya adalah tim koordinator dari masing-masing pokja. Di dalam manajemen mutu ada koordinator audit internal, ada koordinator PPI, koordinator keselamatan pasien, koordinator mutu internal, kemudian koordinator K3 dan manajemen risiko. Semua itu ada di bawah penanggung jawab mutu sesuai dengan PMK 43 tadi yang disampaikan oleh Dr. Cahyono. Tim mutu ini harus dipimpin oleh tim ketua tim mutu, ini harus bisa memimpin ini dan membawa ini menjadi suatu yang baik. Nah, untuk rapat tinjauan manajemen ini dilakukan secara berkala, ya, secara berkala, di mana monggo kembali lagi kepada puskesmas, di mana periodiknya ini ditentukan oleh puskesmas. Saya mau setahun 2 kali aja boleh, ya, karena saya mau per semester boleh. Tapi kalau misalnya lebih cepat lagi, ya boleh saja gitu. Jadi memang ini sesuai kebijakan atau kesepakatan di dalam puskesmas bahwa rapat tinjauan manajemen ini dilakukan secara berkala. Kemudian sebelumnya rapat tinjauan manajemen ini direncanakan dengan baik. Mungkin ada pra-rapat pra-RTM. Nah, ini juga akan lebih baik bila memang nanti diperlukan, sehingga mana-mana yang akan disampaikan pada di rapat tinjauan manajemen ini sudah jelas gitu, ya. Apa saja yang akan dibawa. Kalau semuanya langsung melaporkan dari masing-masing semua pokja yang ada atau PJ yang ada, pasti akan lama sekali dan kita tidak bisa membuat suatu prioritas yang disampaikan dalam rapat tinjauan manajemen, sehingga ini perlu direncanakan dengan baik, ya. Perlu direncanakan baik kalau memang perlu dilakukan pra RTM di puskesmas. Kemudian yang pasti rapat tinjauan manajemen didokumentasikan dengan baik. Nah, oleh tim mutu ini perlu didokumentasikan dengan baik, sehingga mudah nanti akan merupakan suatu integrasi antar program, ya, koordinasi antar program, antar pokja, antar bab nanti di dalam akreditasi, sehingga kita tidak sendiri-sendiri, di mana pendokumentasian ini bisa nanti didistribusikan ke pokja-pokja yang lain.
Kemudian rapat tinjauan manajemen ini intinya adalah mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampak pada mutu dan kinerjanya. Ya, harapannya dengan dievaluasi di RTM semuanya bisa jadi lebih baik lah. Ya. Kemudian membahas perubahan yang perlu dilakukan. Nah, untuk RTM ini akan membahas perubahan yang perlu dilakukan. Perubahan ini merupakan suatu kesepakatan dan kebijakan di dalam puskesmas. Jadi memang tidak sendirian, semua akan merupakan perlunya kepala puskesmas rawuh pada rapat tinjauan manajemen ini adalah memberikan suatu kebijakan. Kemudian hasil-hasil pertemuan yang ditindaklanjuti nanti hasil pertemuan RTM ini juga harus ditindaklanjuti, kemudian dipantau pada pelaksanaan. Kemudian pihak manajemen dan pelaksana yang terkait diundang dalam rapat. Saya justru mencoba memberikan masukan kepada teman-teman bahwa semua pihak diundang di dalam rapat tinjauan manajemen. Mau berkepentingan, mau tidak, maksudnya dalam pokja yang akan dibahas atau tidak, tetapi harapannya semua saja bisa datang untuk bisa memberikan masukan dan mengetahui kebijakan-kebijakan yang akan diberikan oleh kepala puskesmas. Kemudian pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tidak lanjut pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya. Jadi memang harus dibacakan dulu ya hasil RTM yang sebelumnya untuk bisa apakah semuanya sudah ditindaklanjuti, apakah semua sudah selesai atau malah belum, sehingga yang belum ini kita bawa kepada rapat tinjauan manajemen yang sekarang gitu ya. Kemudian ada agenda yang jelas dan pastinya luaran dari rapat tinjauan manajemen ini adalah suatu rencana perbaikan, rencana peningkatan kepuasan pelanggan, rencana pempenuhan sumber daya yang diperlukan, dan perubahan-perubahan apa yang bisa mengakomodasi untuk persyaratan suatu produk atau layanan. Jadi memang niatnya dari RTM ini adalah persyaratan dari standar-standar puskesmas yang harus siapkan atau dilakukan, diimplementasikan oleh puskesmas ini bisa dilakukan perbaikan. Kemudian dari input tinjauan manajemen ya. Input tinjauan manajemen ini adalah hasil audit internal pasti ya, karena memang untuk audit internal yang sudah kita bahas dari pagi tadi itu merupakan suatu hal yang memang perlu kita bahas pada rapat tinjauan manajemen bagi hasil audit yang memang belum atau susah untuk bisa diselesaikan secara internal unit, internal pokja gitu ya. Jadi memang perlu dilakukan review di dalam rapat tinjauan manajemen. Kemudian tidak lupa bahwa input ini tidak bisa meninggalkan dari umpan balik survei kepuasan pelanggan ya. Jadi umpan balik pelanggan atau pada survei kepuasan pelanggan ini memang perlu karena memang ini akan menjadikan suatu tindak lanjut perbaikan dari umpan balik. Kemudian tidak lupa kita juga akan merupakan dibahas dari input rapat tinjauan manajemen ini merupakan kinerja proses. Kinerja proses dari capaian dan target-target tiap unit atau layanan itu merupakan suatu input dari tinjauan manajemen. Kemudian capaian sasaran, indikator mutu atau indikator kinerja puskesmas. Nah, ini menjadikan suatu input nanti merupakan data-data tersebut atau proses-proses yang sudah dilakukan untuk pencapaian sasaran dan indikator ini merupakan suatu input nanti akan kita jadikan suatu pertimbangan di dalam suatu rapat tinjauan manajemen. Kemudian status tindakan koreksi dan pencegahan yang sudah dilakukan bagaimana? Ya, sudah ada tindakan koreksi tetapi dan pencegahan tapi masih merupakan suatu masalah yang besar, itu kita angkat dalam suatu rapat tinjauan manajemen. Kemudian tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu, kemudian kebijakan mutu dan kebijakan layanan atau upaya puskesmas, dan perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan layanan yang ada di puskesmas. Lanjut untuk agendanya ya. Agenda dari rapat tinjauan manajemen ini pembukaan dilakukan oleh penanggung jawab manajemen mutu atau ketua tim mutu ya. Dari situ yang akan menghandle untuk semua kegiatan itu adalah ketua tim mutu ya. Kemudian ada arahan dari kepala puskesmas di mana harapannya kepala puskesmas ini sudah bisa mendapatkan masukan dulu sebelum RTM ini oleh ketua tim mutu bahwa
pada rapat pra RTM tadi dihasilkan bagaimana sehingga arahan ini akan bisa menggiring permasalahan-permasalahan ini menjadi lebih cepat teratasi ya. Kemudian pembahasan hasil pertemuan tinjauan manajemen lalu dibacakan dahulu, kemudian pembahasan hasil audit internal juga dibacakan dahulu ya. Jadi memang perlunya hasil audit internal yang sudah dilaksanakan selama dalam 6 bulan itu dibacakan ya. Kemudian pembahasan dan yang open yang close sudah juga disampaikan gitu ya. Jadi yang open ini merupakan suatu prioritas di dalam penyelesaian masalah di RTM. Kemudian pembahasan umpan balik juga disampaikan, penilaian hasil survei kepuasan pelanggan disampaikan, kalau memang penilaian kinerja memungkinkan juga disampaikan, asal tidak semuanya, tetapi merupakan hal yang bermasalah saja. Kemudian masalah-masalah operasional yang terkait dengan sistem penerapan manajemen mutu, operasional pun perlu dilakukan, karena memang hal-hal ini kadang-kadang penting menjadikan suatu masalah di puskesmas dan memerlukan kebijakan tingkat puskesmas. Nah, ini juga jadi perlu disampaikan. Kemudian rencana perbaikan dan perubahan yang perlu dilakukan atau sudah dilakukan. Kemudian ada rekomendasi di situ nanti disampaikan oleh Ketua Tim Mutu bahwa pembahasan itu nanti perbaikan-perbaikannya dibuat suatu rincian yang nanti akan lanjut kepada rekomendasi untuk perbaikan dan ditutup dengan oleh Ketua Tim Mutu juga. Tidak lupa bahwa di dalam manajemen review tadi itu sudah disiapkan, jadi ada planningnya ya. Jadi kita sudah menyiapkan dulu tadi ini slide sebelumnya sebenarnya bagaimana kita mereview secara manajemen, kemudian memonitoring dan follow up ini tidak lepas untuk kita sampaikan juga di dalam rapat tinjauan manajemen. Kemudian harapannya output dari tinjauan manajemen ini adalah suatu keputusan. Nah, keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan peningkatan efektivitas sistem layanan mutu, kemudian sistem pelayanan. Nah, ini memang nanti outputnya harus ada harapannya setelah dibahas itu ada peningkatan manajemen mutu dan sistem layanan, kemudian ada peningkatan layanan terkait dengan persyaratan pelanggan tadi, ada identifikasi perubahan yang segera perlu diperbaiki ya, dan ada penyediaan sumber daya yang nanti akan menjadi lebih baik lagi. Jadi ini adalah suatu output tinjauan manajemen yang berupa suatu kesepakatan, berupa suatu diskusi dari rapat yang merupakan kesepakatan dan kebijakan di tingkat puskesmas, sehingga kepala puskesmas bisa memberikan kebijakan untuk seluruh karyawan yang ada di puskesmas. Nah, untuk langkah-langkah pertemuan tinjauan manajemen tadi, bahwa ini langkah-langkah yang sebenarnya ada di dalam buku pedoman, sehingga teman-teman nanti bisa melihat bahwa ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi daripada pertemuan tinjauan manajemen tadi, bahwa ada penanggung jawab kepada tim mutu harus mempersiapkan semuanya, rencana, waktu, tempat, agenda, kemudian siapa saja yang diundang, kemudian mengundang, kemudian memimpin, kemudian memaparkan, memberikan umpan balik, dan melakukan pemantauan perbaikan. Ya, ini mungkin teman-teman yang harus disiapkan untuk menjadi suatu nanti untuk standar yang harus disiapkan, dan pendokumentasian rapat tinjauan manajemen mulai dari kerangka acuan. Nanti silakan teman-teman untuk bisa membuat kerangka acuan. Ini sekedar contoh saja, mungkin akan dibahas oleh Mbak Upi nanti, kemudian undangannya, kemudian presensinya, kemudian notulenya jangan lupa. Jadi kalau suatu kegiatan jangan lupa nanti daripada balik lagi mencari-cari, langsung saja sudah disiapkan untuk real time seperti ini ya. Dan materi pembahasannya juga harapannya bisa
menjadikan sesuatu yang lengkap, di mana nanti ada permasalahannya apa, alternatifnya apa, tujuannya bagaimana, sasaran, penanggung jawabnya siapa untuk nanti menjadikan suatu tindak lanjut, kemudian berikan suatu waktu, deadline ya, kan ada indikator keberhasilannya. Ini ada di dalam buku pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen ya. Itu saja mungkin teman-teman. Ada sekedar tips ya, di mana untuk membuat suatu rapat tinjauan manajemen ini harus jelas ya, kapan dan siapa saja, ada dokumentasinya ya, jangan lupa. Dan untuk rapat tinjauan manajemen itu pasti akan berdasarkan evidence ya, berdasarkan suatu kegiatan yang jelas. Kemudian lihat tren yang sekarang, trennya, look at trends. Jadi tren yang sekarang, regulasi yang terbaru, ya. Kemudian apa yang harus kita bahas. Nah, ini juga jangan tinggalkan untuk dalam pembahasan rapat tinjauan manajemen. Yang terakhir adalah reportasnya atau laporannya dalam rapat tinjauan manajemen. Jadi ini jangan tinggalkan ini untuk dalam suatu pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. Itu saja mungkin dari saya. 1 jam ya, 1 jam, moga-moga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. Kita nanti bisa lebih banyak ke diskusi dan sharing saja dari Puskesmas apa-apa yang mungkin kita perlu persiapkan di dalam pelaksanaan perbaikan mutu yang di Puskesmas. Dan teman-teman, untuk rapat tinjauan manajemen ini tidak merupakan bagian yang tersendiri di dalam tata kelola mutu yang ada di Puskesmas, dan ini adalah salah satu bagian kecil dari tata kelola mutu yang di Puskesmas yang harus dilaksanakan di Puskesmas, di mana buku pedoman tata kelola mutu yang di Puskesmas juga harus kita cermati, buku pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen juga harus kita cermati. Semua ada, tinggal mungkin teman-teman download untuk menjadi guidance supaya tidak kita sendiri-sendiri dalam pelaksanaan di lapangan, dan harapannya itu juga bisa dipahami oleh semua saja. Jadi ini sharing saja di Puskesmas itu kadang-kadang memang saking banyaknya pekerjaan, saking sedikitnya orang, semua itu tidak bisa kita lakukan secara terintegrasi dan berkoordinasi di antar bagian, sehingga tim mutu ini adalah, mungkin di kami ya, tim mutu ini tidak bekerja sendirian. Tim mutu ini harus belajar semuanya ya, harus belajar semuanya, baik semua Pokja ya KMP ya UKP ya UKM. Kemudian beliau-beliau yang ada di pokja-pokja lain juga harus mulai belajar. Ada tata kelola mutu yang harus juga kita pelajari, ada pedoman audit internal yang juga harus semuanya kita pelajari, sehingga tidak tersendiri, sehingga nanti untuk pelaksanaan di lapangan semua akan paham. Dan memang perlu waktu untuk duduk bersama di dalam Puskesmas, di dalam klinik, untuk bisa menjadikan implementasi audit klinis dan RTM ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sebenarnya asik untuk bisa dikerjakan secara bersama-sama. Kalau paham pasti akan asik di dalamnya. Itu mungkin teman-teman, Pupur mohon maaf kalau ada kata-kata yang masih kurang pengetahuan. Kita juga sharing, saya juga dalam proses belajar. Semoga kita semua bisa diberikan kemudahan di dalam melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis untuk presentasinya yang cukup jelas tentang audit internal ini, laporan audit dan tindak lanjutnya, kemudian juga tentang pertemuan tinjauan manajemen. Untuk waktu yang masih cukup banyak ini bisa kita lanjut dengan pertanyaan dan diskusi. Saya bacakan atau Bu Lilis akan membaca sendiri? Ya, yang sampai yang dari Bu Novi Ari. Ibu Novi Ari. Apabila audit dilakukan tiap bulan, kapan laporan audit dibuat, Ibu? Dari Bu ini ya. Dari Bu Novi ya. Mbak Novi, terima kasih. Audit dilakukan tiap bulan sesuai dengan planning tadi, kan ada rencana audit.
audit itu bisa di breakdown. Monggo penjenengan berapa unit yang mau diaudit, berapa